Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa wala. Amma ba'd. Waktu sholat yang utama atau yang disunnahkan, ya. Terkait dengan sholat yang 5 waktu itu kan sudah jelas untuk batasan-batasan waktunya. Dalam hadis yang cukup panjang terkait dengan waktu ini memang atas dasar petunjuk dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul 2 kali. Yang pertama, Jibril mengingatkan waktu-waktu sholat awal. Diingatkan bangun dan sholatlah. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya Jibril mengingatkan Rasul dan memerintahkan sholat. Memang itu pada awal waktu. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril datang lagi, hanya yang beliau perintahkan waktu berbeda di akhir waktu, ya, di akhir waktu. Jadi mulai subuh akhir waktu, zuhur akhir waktu, asar akhir waktu, kecuali maghrib aja enggak, isya akhir waktu, ya. Lalu kata Jibril, di antara 2 waktu itulah waktu sholat. Jadi antara awal dan akhir itulah waktu sholat, ya. Ini mengisyaratkan bahwa setiap waktu sholat memang ada waktu di awal sampai berakhir, ya, itu. Sekali lagi ini karena atas dasar petunjuk malaikat Jibril yang datang 2 kali. Nah, di sini kita akan lihat, ya, untuk pelaksanaan sholat yang 5 waktu, waktu yang mana yang afdol, waktu yang mana yang utama, ya. Nah, di sini kata apa? Lil fuqaha'i ara'u fi bayanil afdoli waqti kulli sholatin awil waqtil mustahab. Para kalangan fuqaha, ya, mereka mempunyai pendapat tentang waktu yang utama dari setiap sholat atau waktu yang disunnahkan. Ini dari 4 mazhab, walaupun ada beberapa kesamaan, tapi juga ada beberapa perbedaan terkait dengan kapan sih yang paling utama, yang afdol sholat yang kita laksanakan, ya. Faqala al-Hanafiyatu, maka kalangan ulama mazhab Hanafi mengatakan yustahabbu lirrijali al-isfaru bil fajri. Disunnahkan bagi kalangan kaum laki-laki ketika sholat fajar itu sudah isfar, sudah melewati waktunya dari waktu yang pertama, udah mulai kelihatan cahaya memutih di timur, ya. Jadi kalau menurut kalangan Hanafiyah itu yang utama, ya. Jadi ketika cahaya di timur sudah mulai kelihatan ada putih-putih gitu, ada agak cerah, nah itu yang utama gitu. Mereka berdasar pada hadis Rasul, ya, asfiru bil fajri fa innahu a'zamun fa innahu a'zamu lil ajri, ya. Jadikanlah sholat fajarmu di saat sudah memutih, ya, di langit timur itu, fa innau a'zamu lil ajri, karena sesungguhnya itu membuahkan pahala yang lebih besar. Ini hadis, ya, riwayat dari 7 orang sahabat. 7 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Berarti kalau kata kalangan Hanafiyah, dengan demikian sholat subuh kapan yang paling utama waktunya? Di saat, ya, di sebelah timur sudah kelihatan mulai cerah, gitu. Tapi belum terbit matahari, gitu, ya. Wahadul isfar, batas yang namanya isfar itu ayya beda abis sholati ba'dan tisharil bayadi bi qiraatin masnunatin.
Yang namanya isfar itu ya memulai sholat subuh setelah berpendarnya ya warna putih bikiraatin masnunatin dengan ukuran bacaan yang disunnahkan, yaitu bacaan tartil ya. Berapa? Sekitar 60 ayat atau 40 ayat. Jadi kalau kita pas azan subuh baca 60 ayat tuh Al-Qur'an, nah di situ namanya waktu isfar, baru mulai sholat subuh. Itu. Makanya kalau sholat subuh itu memang sebaiknya tidak terlalu cepat antara azan dengan iqomah. Ya, itu kita kenapa begitu? Karena kita bisa mengerjakan hal-hal yang memang ibadah sunnah sambil menunggu jamaah. Karena jamaah jumlahnya lebih banyak, itu lebih bagus daripada kita sholat subuh habis azan nggak lama langsung iqomah, jamaah cuma berapa orang aja gitu ya. Itu lebih bagus kita menunggu jamaah sampai banyak baru kita mulai sholat subuh. Nah, ini juga kenapa? Untuk lebih mudah mendapatkan fadilah dari sabda Rasul, di mana beliau mengatakan man sholal fajra fi jama'atin thumma qa'ada bi dzikrillahi ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin tammatin wa umratin tammatin. Ya. Jadi sabda Rasul apa? Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh fi jama'atin dengan berjamaah, thumma qa'ada bi dzikrillah atau thumma qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir pada Allah Ta'ala hatta tatlu asy-syamsu sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, kanat ka ajri hajjatin tammatin wa umratin tammatin, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna dan pahala umroh yang sempurna. Jadi siapa bilang haji itu mahal? Enggak mahal ya, bisa tiap hari kita gitu sholat subuh, setelah selesai tidak pulang, kita duduk zikir, baca Quran dan sebagainya di situ sampai matahari terbit, tunggu sampai 15 menit kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi pahalanya sama dengan pahala 1 kali haji sempurna dan 1 kali umroh sempurna. Ya. Gitu. Wa amman nisa'u, kata Imam Hanafi, adapun perempuan, fal afdalu lahunna al-ghalas li'annahu astaru, yang utama bagi perempuan itu sholat di saat masih gelap. Kenapa alasannya? Li'annahu astaru, karena itu lebih menutup orang lain melihat dia, ya gitu. Jadi memang kan perempuan makanya dianjurkan lebih pada sholat jamaah di rumah ketimbang di masjid, ya, karena menghindari fitnah. Gitu. Maka untuk sholat subuh kata kalangan ulama Hanafi, ya ini lebih baik perempuan itu sholat subuhnya ya ketika masih gelap dia berangkatnya, ya. Karena apa? Karena lebih menjaga dirinya dari pandangan orang lain, maksud laki-laki. Wa yustahabu bil biladil harrati wa ghairiha al ibradu bizuhri bis saif. Menurut kalangan ulama Hanafiyah disunnahkan di negara yang berudara panas, bersuhu panas, ya, dan di luar negara tersebut yang seperti itu, al-ibradu bizuhri bisaif, untuk sholat zuhur di saat sudah merasa dingin, ya, sudah sejuk gitu, itu yang bagus begitu. Jangan udara masih panas kemudian kita langsung sholat zuhur gitu ya. Ini menurut ulama madhab Hanafi tidak disunnahkan. Justru yang disunnahkan ditunda dulu, ditunda sampai kemudian udara cuacanya agak sejuk gitu. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasul, abridu bizuhri fa inna syiddatal harri min qayhi jahannam, ya. Jadikanlah dirimu sejuk untuk menunaikan sholat zuhur, maka sangat panas, karena panas yang terik itu
min faihi jahannam, termasuk lidah api neraka. Gitu. Nah ini mereka berpandangan seperti itu karena memang ada dasar hadisnya. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari dinyatakan apa? Kana Nabi SAW idza staddal bardu bakkara bis shalah. Nabi itu kalau cuaca sangat dingin, dia segerakan sholatnya. Wa idza staddal harru abrada bis shalah. Apabila cuacanya sangat panas, maka Nabi bikin dirinya sejuk dulu. Kalau udah mulai adem gitu, dia baru sholat. Ini hadis dari Imam Bukhari riwayatnya. Wa yustahabu ta'khirul asri mutlaqan. Disunnahkan menunda sholat asar secara mutlak, tausiatan li adai nawafil, karena untuk adanya kesempatan luas menunaikan sholat sunnah. Jadi asar itu dibikin mundur. Kenapa dibikin mundur? Agar orang-orang bisa sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kenapa begitu? Karena setelah asar haram sholat sunnah. Ya, makanya asar dibikin agak belakangan sholatnya. Tapi kalau main-main, umpamanya kita cuma alasannya main HP, ya, nonton TV, kemudian asar dibelakangkan, ya nggak bisa. Ini karena apa? Menyibukkan diri sholat sunnah. Karena sholat sunnah setelah asar haram. Kan ada orang yang memang giat sholat sunnahnya, nggak cukup dengan qobliyah, tapi dia bikin sholat sunnah mutlak, cari pahala sebanyak-banyaknya, pakai sholat sunnah, ya. Nah orang macam itu dia boleh menunda sholat asarnya, ya itu. Seperti itu pendapatnya kalangan Imam Hanafi. Wa yustahabu ta'jilul maghribi mutlaqan. Dan disunnahkan untuk menyegerakan sholat maghrib mutlakon, ya, itu mau panas kek, mau dingin kek, udaranya pokoknya harus segera kalau maghrib. Fala yafsilu bainal azani wal iqamati illa biqadri thalathi ayatin aw jalsatin khafifatin. Ya, enggak boleh terpisah antara azan dan iqamah kecuali sekedar bacaan 3 ayat atau duduk sebentar. Ya. Itu begitu prinsipnya maghrib. Karena maghrib waktu cuma 1. Kalau yang lain 2, waktu utama gitu ya, awal dengan waktu ikhtiar. Semua tuh. Tapi kalau maghrib tidak. Jibril cuma ngajarin 1 waktu aja. Ketika Jibril mengajarkan pada Rasul, semua 2 waktu, kecuali maghrib. Jibril hari pertama, hari kedua waktunya sama, nggak bergeser. Ya. Kalau zuhur geser dia, hari pertama di awal, hari kedua diajarkan di akhir, gitu. Tapi kalau maghrib tidak, ya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, maghrib ukurannya berapa? Wudu, nutup aurat, ya, itu kemudian sholat 5 rakaat, maghrib habis. Ya. Ini kalangan Syafi'iyah Malikiyah dalam hal waktu maghrib juga sama ketatnya. Berapa ukurannya antara azan sampai habisnya maghrib? Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, yaitu waktu untuk berwudu, ya yang standar, waktu untuk menutup aurat, kita pakai pakaian, kemudian waktu melaksanakan sekitar 5 rakaat sholat yang standar, itu waktu maghrib habis, ya. Oke. Makanya saya bilang semua imam mengatakan waktu maghrib memang pendek, sangat pendek, ya, sangat pendek. Karena mereka semua berdasar pada hadis yang tadi. Saya ulangi lagi, Jibril hanya memberikan 1 waktu untuk maghrib, tidak ada 2 pilihan. Wa yustahabu ta'khirul isya ila ma qabla thulthil lail al-awwal fi ghairi waqtil ghaim. Mazhab Hanafi mengatakan disunnahkan menunda sholat isya, ya, sampai sebelum 1/3 malam. Berarti kalau di sini sekitar jam 9, jam 10. Itu disunnahkan begitu, ya. Pada saat ya waktu yang tidak mendung. Kalau waktu mendung harus di awal gitu. Karena hadis Nabi
laulan asyuqu ala ummati la amartuhum ay akhirul isya'a ila thuluthil lail aw nisfi. Seandainya ya aku tidak mengkhawatirkan kepada umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk menunda sholat isya sampai sepertiga malam pertama atau separuhnya. Itu. Jadi di sini apa? Ada jelas ini, ada hadis Rasul ya. Kalau ternyata menyulitkan ya di awal lah. Ya kan susah mau jamaah jam berapa? Jamaah antar jam 10. Ya, susah kan? Itu lalu anak suko. Atau tengah malam nanti jamaah jam setengah 12 isya. Ya, padahal Nabi bilang apa? Laula an asyuko, kalau tidak menyulitkan, maka pasti aku perintahkan umatku itu sholat isyanya di sepertiga malam pertama atau di pertengahan malam. Ya, selesai masalah itu untuk Imam Hanafi. Berikutnya kalangan Malikiyah, mereka mengatakan Abdulul waqti mutlaqan li zuhrin aw ghairi li fardin aw jama'atin ya fi syiddatil hari aw ghairi aw walahu. Ya. Yang paling utama yang afdol itu waktu sholat adalah zuhur ya atau asar dan seterusnya, mau sendiri mau jamaah, baik di waktu panas atau waktu tidak panas, itu tetap kata kalangan Malikiyah di awal waktu yang utama. Ya. Terus mau bagaimanapun pokoknya di awal waktu yang utama. Nah, ini kalangan Malikiyah begitu penegasannya. Ya, kalau mau lihat mana yang paling utama, awal waktu. Ya, mutlak. Kecuali sholat zuhur ya dalam kondisi tertentu, umpamanya dalam kondisi kita panas, itu masih ada di sini, masih ada dibolehkan untuk abdoliyahnya di jelang akhir gitu ya. Kemudian kalangan Syafi'iyah mengatakan yusannu ta'jilus sholati walau isya'an li awalil waqti illa zuhra fa yusannul ibradu bizuhri fi siddatil harri. Kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan menyegerakan sholat ya walaupun itu sholat isya hukumnya sunnah ya di awal waktu. Nah, ini yang kita ikuti mazhab Imam Syafi'i. Beliau menegaskan bahwa ya semua sholat kecuali sholat zuhur itu disunnahkan segera di awal waktu. Segera di awal waktu. Kecuali zuhur, kata beliau, kenapa? Fayusanul ibradu bizuhri fi syiddatil harri. Disunnahkan sholat zuhur itu pada saat cuaca udah mulai mendingin, fi syiddatil hari, pada saat panas teriknya hari tersebut. Jadi kalau panas terik gitu ya, nah kata ulama Syafi'iyah untuk zuhur ditunda sampai kemudian terasa sejuk, baru kemudian sholat zuhur. Itu afdolnya seperti itu ya. Kemudian ditambahkan di sini wa yukrahu naumu qabla sholatil isya'i. Makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Jadi kalau kita tidur ya belum sholat isya, ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Ya. Wal haditsu ba'daha illa fi khairin. Juga makruh hukumnya ngobrol-ngobrol setelah isya. Illa bi khairin, kecuali untuk urusan kebaikan. Ya, hal-hal yang tidak menyimpang ya, umpamanya belajar atau mengajar gitu ya. Itu. Kalau itu boleh, tapi kalau semata-mata ngobrol tidak ada kaitannya dengan hal yang bermanfaat, ini hukumnya makruh ya. Kemudian memang ada satu riwayat ya di mana Nabi Muhammad SAW beliau itu bila melaksanakan sholat isya itu dilaksanakan sudah melewati waktunya
Ya. Jadi karena yustahabbu ayu akhiral isya'ah. Jadi Nabi itu mengatakan disunnahkan untuk menunda sholat isya. Tapi jangan tidur dulu. Kadang ada orang sholat isyanya entar jam 12. Kenapa? Tidur dulu. Ya, ini tidak bagus gitu ya. Gitu. Jadi tidur sebelum sholat isya makanya kata Imam Syafi'i makruh hukumnya karena nggak bagus. Wa qala al-Hanabilatu, kalangan ulama mazhab Hambali mengatakan as-sholatu fi awwalil waqti afdalu illal isya. Salat yang paling utama adalah di awal waktu kecuali salat isya. Ya, karena beliau mengambil hadis tadi, laula an asyqa ala ummati, ya. Kalau memang tidak menyulitkan orang lain untuk ikut berjamaah, maka yang paling afdol isya itu adalah nanti di sepertiga malam awal, jam 9, jam 10 seperti itu. Wa zuhra fi syiddatil harri, dan juga sholat zuhur itu dianjurkan untuk ditunda, dilewati fi syiddatil harri, pada cuaca yang sangat panas. Ya. Ammal isya'u fatakhiruha ila akhiri waqtiha al-mukhtar wa huwa thuluthul lail au nisbuhu afdalu. Jadi kata beliau hampir sama tadi ya dengan Imam Hanafi, bahwa sholat isya itu lebih dianjurkan, lebih disukai untuk dilakukan pada waktu ikhtiar. Ya, kapan waktu ikhtiar? Waktu pilihan, yaitu di sepertiga malam pertama atau di separuh malam. Ya, tapi tadi dengan catatan tidak menyulitkan bagi orang yang ingin melaksanakan secara berjamaah. Ya. Nah kemudian terkait dengan sholat witir, ya, maka sholat witir tersebut seperti yang kemarin sudah kita bahas, ya, itu memang bagi orang yang sudah terbiasa bangun malam, maka sholat witirnya disunnahkan pada saat bangun malam, ya. Tapi bagi orang yang khawatir, ya, nanti dia tidak bisa bangun di tengah malam, maka sholat witirnya itu lebih dianjurkan pada saat sebelum tidur. Jadi ba'da isya, sebelum dia tidur, dia sudah melaksanakan sholat witirnya, ya. Seperti juga Nabi katakan seperti itu, ya. Jadi bagi orang-orang yang memang khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam akhir, ya, itu lebih ditekankan, ya, lebih disunnahkan untuk melaksanakan sholat witir, ya, sebelum waktu tidur, ya. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan waktu, ya, waktu-waktu sholat. Yang jelas bahwa dengan melihat semua pendapat para ulama, gitu ya, sebetulnya dalam kondisi yang normal, ya, kita memang lebih ditekankan untuk sholat di awal waktu, ya. Sekalipun memang ada hal-hal yang lebih afdol dilaksanakan bukan di awal waktu, itu karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu.